Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Di video ini yuk kita buat lidah kucing. Yang pasti resep aku ini bikin lidah kucingnya lebih enak, gurih, dan juga nyusuk banget ya. Jadi seperti resep sebelumnya di pembuatan nastar. Nah, ini juga aku buat lidah kucing dengan resep yang sama ya teman-teman, cuma bedanya kita menggunakan putih telur yang agak banyak. Pertama aku mixer dulu gula halus sebanyak 100 gram dan butter kurang lebih 200 gram. Aku bagi yang Holman 100 gram, Royal Crown 100 gram. Dan ini disesuaikan dengan jumlah takaran putih telurnya. Yang aku punya putih telurnya itu 250 gram. Jadi untuk butternya pas dengan takaran 200 gram ya teman-teman. Bisa juga sih butter sama putih telurnya 1:1. Seperti biasa terigunya aku pakai Bogasari Ninja protein rendah sebanyak 200 gram ya, 1:1 dengan jumlah butternya. Dan aku sangrai dulu lalu aku ayak ya di baskom biru ini ya. Kemudian penggurihnya nih ya, dan untuk tekstur juga jadi aku tambahkan maizena. Maizenanya sebanyak 30 gram, 1 saset susu bubuk, kemudian ada susu skimnya 30 gram, creamer bubuknya juga 30 gram. Biasa aku buat untuk nastar ukuran tepung 300 gram masing-masing 40 gram semua ya, creamer bubuk, skim bubuk, maizena, dan juga untuk susunya bisa lebih hemat ya dengan susu skim itu, jadi bisa 1 saset. Dan ini kita campur aduk semua dulu ya, ratakan sampai semua rata. Jadi lebih enak ya, lebih gurih menurut saya tambahan creamer sama susu skim itu ya, jadi enaklah rasanya selain pakai butter. Untuk penggurihnya lagi ya, penyeimbang rasa kita pakai garam 1/4 sendok teh aja atau secukupnya, dan ini kita aduk rata sampai semuanya kecampur. Dan kalau terigu yang udah kita sangrai itu hanya pas ngebul-ngebul, kalau udah ngebul-ngebul kita angkat aja, wajib diayak ya biar tidak ada gerinjel-gerinjel dan buat cookiesnya lebih keras gitu teman-teman. Dan ini sudah mulai tercampur dengan rata, lalu kita akan masukkan sedikit-sedikit ke adonan butter dan gula halus. Ini saya cium dulu ya, baunya itu udah wangi banget ya, wangi susu gitu. Kalau bisa sih pengen kuat banget susunya, tambahkan lagi ya, kurang lebih sampai 80 gram lah, ya 50 gram susu skim dan 30 gram susu bubuk gitu. Tapi selera aja ya teman-teman, biar lebih wangi gitu ya. Dan ini kita campurkan semua ke bagian adonan butternya. Ini wajib kita mixer biar bercampur dengan rata ya antara adonan butter dengan bahan kering. Nah, ini akan kita cuci dulu ya mixernya, harus bersih dulu mixernya karena cuma satu gantian. Baru kita akan mixer putih telurnya sebanyak 250 gram dengan perasan jeruk nipis supaya lebih lebih pekat ya, lebih kakunya itu lebih mantep lah, nggak meninggalkan cairan-cairan. Kenapa? Karena putih telurnya itu kan aku sisa dari kuning telur yang untuk nastar ya, jadi
pembuatan nastar itu banyak sekali putih telurnya. Akhirnya aku timbang dan aku bikin lidah kucing aja gitu teman-teman. Ini sampai kaku ya. Lanjut, kita akan masukkan semuanya ke adonan butter dan bahan kering yang udah kita mixer sebelumnya. Dan ini terakhir kita mixer lagi ya, putih telur sedikit-sedikit dengan adonan. Dan teksturnya pada akhirnya akan lembek ya teman-teman. Ini kita mixer ulang lagi sampai semuanya kecampur rata. Siapkan piping bag ya, kita akan semprotkan ke loyang yang udah diberikan butter, diolesi butter. Kenapa harus butter? Karena lebih mudah untuk nyongkelnya. Kalau mau pakai margarin bisa tambahkan sedikit tepung lalu diaduk-aduk dan bisa langsung diolesin. Aku lebih suka pakai butter itu kenapa? Karena cepet banget nyongkelnya itu cepet, nggak pakai lama. Soalnya kesel juga teman-teman kalau nyongkel ya, agak lama gitu. Butter itu nggak banyak kok ya teman-teman. Bisa pakai Holman itu 1 kilo itu bisa 80 atau 70 ya, 80 kayaknya ya. Pemakaian juga nggak banyak-banyak, sedikit aja untuk olesan. Bikin gampang nyongkelnya. Tuh ya, enak banget kalau udah kering begini. Saya punya tips teman-teman untuk mencongkel ini. Kalau kita nunggu dia matang seperti ini, resiko ada patah-patah pasti ya. Ya kalau memang nggak sering bikin, sama saya juga sering patah-patah begitu, tapi nggak kapok-kapok ya. Dan juga kalau loyang tangkringku ini ya kan mepet banget sama loyangnya, ukuran loyangnya, jadi pinggirnya itu belang, ada yang kecoklatan pinggirnya, di tengah enggak belang kayak gini nih modelnya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa ya, nanti kita sortir aja. Tapi kalau memang pengen rata semua, yang bagian pinggir loyang itu nggak perlu disemprotkan adonan biar hasilnya merata. Tapi juga ada tips ya teman-teman untuk bikin warnanya itu merata dan juga mencongkelnya lebih mudah ya. Ini ada loyangnya itu yang udah kita olesi butter dalam keadaan panas ya. Kemudian setengah matang seperti ini kita udah congkel-congkelin supaya meminimalisir patah-patahnya ya. Ini tips dari aku, pengalaman aja. Aku coba setengah matang masih lembek-lembek gitu ya, aku congkel-congkelin dalam keadaan loyangnya masih panas nih. Aku juga pakai lap supaya enggak kena tangan. Jadi posisi pencongkelan juga ada di depan, di pinggir ya, diputar-putar aja loyangnya gimana kita enak nyongkelnya gitu teman-teman. Dan kelebihan pakai butter itu seperti ini ya, kemudahannya itu kita nyongkelnya gampang ya. Dan ini hampir rata semuanya warnanya ya, ada sedikit yang pinggir itu memang ada kecoklatan sedikit ya, tapi nggak apa-apa.
Dan ini congkelannya itu agak nusuk ke bawah gitu, dia pasti patah nih teman-teman ya. Jadi nah kayak gini nih ya. Dan juga wajib belajar kita kalau loyangnya itu cekungnya agak rata sedikit ya. Dan juga loyang tipikal yang agak lebih cembung ke dalam. Biasanya kita nyongkelnya itu resiko patah, itulah ya. Model loyang kayak aku ini ada yang cembungnya itu lebih dalam. Nah itu harus posisi pisaunya rata, enggak sejajar lah, enggak mencungkilnya enggak nusuk gitu ya. Nah itu juga pengaruh teman-teman. Nah posisi pisaunya tuh kayak gini, rata aja, santai aja gitu ya, enggak kayak nusuk banget, nanti suka patah. Ini kan matengnya udah mau mateng gitu. Beda lagi yang matengnya itu masih pada putih semua. Nah itu nyongkelnya lebih gampang karena lidah kucingnya masih lembek ya. Nah ini kita balik-balik teman-teman biar rata. Jadi posisi pisau itu juga sejajar ya sama loyangnya, tidak dalam mencongkel. Nah mencongkelnya nggak dalam maksudnya. Dan ini versi setengah matang yang agak masih ngeroti begini ya. Untuk teman-teman yang nggak pakai loyang lidah kucing, misalnya pakai loyang biasa, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting ada tipsnya ya. Nah diolesi butter jangan lupa, dan dalam keadaan masih lembek begini ya bisa dicongkel-congkelin supaya meminimalisir patah-patah. Dan perlu disortir nih, yang warnanya sama kita sortir, yang agak belang kita sortir, biar di toplesnya itu lebih cantik kelihatannya ya, seperti ini kurang lebih. Dan ini tuh kalau makanya saya bilang ya, kalau bikin itu boleh bentuknya bagus tapi rasa ya, rasa sama bentuknya kurang oke, kurang enak juga. Makanya di resep tahun ini ya aku kasih creamer, aku kasih susu bubuk yang ada mereknya, baik susu skim ya yang tanpa merek ya. Nah itu aku campurin semuanya, ditambah juga maizena ya pengokohnya, dan juga apalagi ya tambahnya, kayaknya itu aja ya, creamer dan susu skim dan susu bubuk itu sangat mempengaruhi rasa, lebih gurih aja, lebih gurih dan lebih enak. Jangan lupa tambahin garam. Memang paling enak banget kalau memang kita pakai butter semuanya ya, total butter lo enak banget, wangi gitu ya. Oke, nah ini yang versi setengah matang udah dibalik-balik, jadi enak banget, warnanya itu sama ya, bagus gitu, tinggal ditata ya di toples. Oke, selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa lagi.